sudah jadi anggota Al-Faqih dan kita sudah bisa memberangkatkan umroh 100 orang, setahun 100 orang berangkat. Ada undian maupun yang belum berangkat, yang sudah berangkat setahun itu nanti ada hadiah tanah kaplingan di Gus mau jenengan. Jadi dua, kalau sampai 300 orang ada undian lagi 1 unit rumah. Ini serius loh ya. Memang Al-Faqih mudah, subhanallah. Ini kalau Gus Said ini punya pemikiran 100 orang berangkat, kita ada undian untuk sana kapling 1 kapling. 300 orang berangkat, ada undian ke semua yang di Al-Faqih, baik yang berangkat atau belum, 1 unit rumah. Yo. Jadi kami Al-Faqih bukan tujuan kami bisnis. 40% paling enggak 20% itu kami niatkan buat pondok. Ya. Gitu. Oke, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu sebentar, saya cuma nambahi. Kemarin itu saya sama Syekh Maulana Udin Syahruddin. Ini Masya Allah, Insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati sama Allah. Juga sama Syekh Maulana Idu, ini dari Sidoarjo, jauh-jauh dari Sidoarjo, Masya Allah. Hayya. Antum sekarang bertemu dengan orang Arab dan Cina ya. Sekedar nambahi, kemarin saya ngasih saran ke Ustadz Udin waktu musyawarah awal sama saya mau mendirikan program Al-Faqih Tour. Saya ada beberapa tanah kamplingan. Saya ini tidak kaya Bu, cuma sama Allah alhamdulillah dikasih amanah. Saya ada beberapa tanah kamplingan. Ini di Gadang. Ini di Gadang kota, nggih. Tahu kota nggih? Itu kalau di Gadang itu sekarang harganya sudah 100 juta ke atas. Ini saya ada 1 bidang tanah kapling di sana. Itu nanti bagi anggota yang ikut daftar di Al-Faqih Tour untuk program umroh dan haji, itu setahun nanti kita undi. Kita kasih hadiah. Itu berupa tanah kaplingan. Dan saya masih ada stok lagi di Dengkol, dekat kalau Dengkol Singosari. Saya punya 14 kapling. Saya beli 1 miliar. Ini tanya adik saya. Ini adik saya ini. Ini adik dari istri saya. Jadi saya ke satu keluarga itu cuma punya 2. Istri saya anak pertama, ini adik anak kedua. Oke. Dan masih ada lagi saya tanah punya adik saya. Oke. Termasuk atas sertifikat atas nama ibu mertua itu ada 5.200 meter persegi di Singosari, di pondok saya. Saya punya 2 pondok pesantren. Jadi yang di Singosari dekatnya pondok ini kami punya lahan 5.000. Itu nanti kita program juga untuk hadiah. Yeah. Itu kalau 5.000 dikaplingkan jadi berapa itu? Ada 5.200. Saya juga masih ada tanah 1 hektar lagi. Nanti kita program lagi. Ada sertifikatnya, ada suratnya semua. Jadi tidak abal-abal. Ini yang di Gadang ada suratnya juga. Saya bawa suratnya, nanti bisa dicek. Nah, kenapa saya bikin program seperti itu? Awal Ustadz Udin bilang, Gus, saya ini tidak ada bisnis. Seneng aku lega bisnis. Wong aku punya pondok itu tak gratiskan semua kok. Mulai dari RAMI itu seragam semua kita gratiskan. Tanya sama saya Edo nih, Pak Eri ini, Masya Allah ini mulai dari dulu sering sama saya ini. Saya ini olahraga golf. Ini Pak Eri sing ngajar. Bisa dipahami nggih? Jadi untuk semangat mau disampaikan ke teman-teman, ke saudara, ayo rame-rame daftar ke programnya Al-Faqih Tour. Gitu. Jadi kalau memang niatnya dakwah, kita tidak ada bisnis Bu. Saya setiap tahun itu gaji guru tok itu 150 juta per tahun. Gaji ini guru tok. Tidak ada urunan. Sampai tanya nanti di tempat saya di Gunung Tumpu itu, sampai tanya ke tetangga sebelah pondok, kalau ada yang pernah kami mintai sumbangan 1.000 rupiah tak ganti 1 juta. Itu tidak pernah kami minta-minta di situ. Tapi kalau memang ini sama Ustadz Syahruddin murni untuk dakwah, untuk ibadah, monggo. Karena nanti dari travel itu terus terang saya terangkan, karena ini murni dakwah, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Biasanya dari travel ini yang punya travel itu ada fee, mungkin 3 juta, katakanlah 3 juta fee-nya. Yang 1 juta itu masuk di manajemen, yang 1 juta katanya Ustadz Syahruddin untuk pembangunan pondok pesantren. Mau di sini monggo, kalau di tempat saya tidak usah. Sudah ada dana sendiri dari Allah itu. Nah nanti
Bisa kita datangi pondok-pondok yang kayak TPQ yang masih berdiri atau di maslahah untuk ustadz-ustadzahnya uang itu nanti. Oke, gitu Ustadz. Jadi misalkan 3 juta fee-nya, ini yang punya travel ini, katakanlah beliau ngasih fee, kasih bonus ke kita 3 juta misalkan. Nah, yang 1 juta untuk operasional masuk di manajemen, pengurus-pengurus itu, yang 1 juta untuk masalah umat, untuk pondok pesantren. Saya sarankan bukan untuk pembangunan, tapi untuk ustadzanya. Ustadznya gajinya mek 500.000, 700, waduh, sumpek ya. Lah iso 5 juta, targetnya itu satu ustazah itu 5 juta kalau bisa. Dari mana? Ya dari usaha kita sama usaha kami ini. Nah, yang 1 juta itu untuk pembelian tanah kapling itu. Katalah harga tanah 100 juta, nanti tidak saya jual 100 juta, kita jual di bawahnya. Yang penting tidak rugi, gitu aja. Itu Ustaz. Paham ya? Paham ya, Ustaz-ustaz ya? Nah, itu program kami di situ. Syukur-syukur nanti undian tanah kapling itu sama-sama berdoa supaya dapat atau kena orang tidak punya rumah. Nanti bisa diatur misalnya. Nah, kalau misalkan 1 tahun sampai 300 jamaah atau 500 jamaah, paling tidak 1 tahun kita bisa ngundi, bisa ada undian sampai 5 kapling, iya, sampai 5 kapling. Nah, itu target kami ke depan. Nah, kalau yang punya travel dikasih seperti ini tidak akan mau, karena murni bisnis. Kami tidak ada di situ. Makanya kalau datang ke pondok saya, ada orang berjalan bisnis, saya tidak begitu suka. Karena kami sama-sama menjaga Al-Quran. Pondok pesantren saya juga hafalan Quran, di sini juga tahfidzul Quran, sama-sama menjaga Al-Quran. Al-Quran kalau dipadukan dengan bisnis, Al-Quran ini rusak, pasti rusak. Dan ini pernah saya lakukan. Saya bisnis apapun tidak jadi. Ini uang dibawa temennya Pak Heri. Ratusan juta dari kembalikan. Saya beli sapi, mati sebanyak mati sapinya. Ini tidak boleh, Ustaz. Orang hafal Quran itu tidak boleh bisnis. Ini pun nanti kalau dinanti bisnis tidak akan jalan. Kalau ngajak kiai yang hafal Quran terus diajak bisnis, murni bisnis tidak akan jalan, sudah pasti ada kendala. Makanya Ustaz Syafruddin bilang, ini kenapa kok murah rusak, bikin ini tidak, pasti antum lihatnya ada bisnisnya itu. Kalau sudah terbersit ada bisnisnya tidak akan jalan. Antum ngajak orang kiai yang tidak hafal Quran mungkin bisa nanti jalan itu. Tapi kalau sudah gandeng kiai yang hafal Quran, tidak akan jalan bisnisnya, dimanapun itu tidak akan jalan. Saya sudah merasakan, saya punya 2 pondok pesantren ini berpuluh-puluh tahun, mulai dari kakek buyut saya punya pondok pesantren semua. Di Pasuruan, bude saya itu sudah punya santri 10.000 lebih, cabang 1 Sidogiri. Monggo nanti kita silaturahim ke sana. Lahannya sudah 10 hektar, itu punya keluarga saya murni. Gitu. Bisa nggak dipahami nggih? Insya Allah saya juga mohon doanya supaya dijaga oleh Allah, tidak sampai 100% bisnis. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Romo Kiai Muhammad Said. Ada satu lagi ya, satu lagi tanah kapling dan rumah, subhanallah. Sedikit mungkin sambutan dari Al-Ustadz Al-Haji Muhammad Abdul Bari, Direktur Biro Travel Haji Safa Marwah, yang beliau jauh-jauh dari Kerawang. Beliau ini kuliah di Umur Qura dan sudah di sana bertahun-tahun, dan dia sudah ahlinya bagaimana haji mandiri. Sampean punya anggota jamaah 5 orang haji mandiri, sampean berangkat gratis. Allahu Akbar. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Ini aslinya Padang. Asli Padang. Jadi ini punya lahan sawit luas ini, Gus. Semua punya lahan sawit 7.000 berapa berapa 7 hektar, sorry. Tapi dia nanti sama orang yang mengurusi. Akhirnya tujuannya tadi Gus, tujuannya ibadah, belok nang bisnis, ditinggal lagi Gus, nggak ngurus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka mulka la syarika
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Innal hamdalillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa di ruangan yang mulia ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam niat kita menuju kota suci Makkah dan Madinah. Saya sangat mendukung kegiatan Al-Faqih Tour. Kami insya Allah akan bekerja sama ke depannya dalam perjalanan keberangkatannya. Dan kebetulan background saya, perkenalkan, nama saya Sukriman Masril Bari, nama lengkap saya. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya sudah bergerak di dunia travel ini dari tahun 2010. Saya haji di umur 19 tahun, mulai waktu itu dan sampai sekarang. Saya sudah 5 kali haji dan sudah beberapa kali umroh, dan juga sudah backpacker keliling dunia di 20 negara, seperti ke Thailand, ke Singapura, Malaysia, Dubai, Hong Kong dan segala macam. Dan itu kegiatan-kegiatan kita, ya kan. Nah, kalau untuk sawit itu sebenarnya hanya kegiatan tambahan dulu waktu masih umur 24, 23. Nah, karena orang di Padang itu sawit, ya kan. Sumatera kan kebanyakan sawit. Jadi kayak di sini itu berkebun, bersayur, gitu kan. Nah, di sana itu kalau tanah sehektar cuma 5 juta, Bu. Beda ya kalau di sini ya. Nah, sehektar itu ada 5-10 juta doang 1 hektar. Nah, kalau di Kalimantan itu juga begitu. Di Sumatera juga banyak kayak gitu. Nah, otomatis kalau mau nanam sawit, ya kan, nggak terlalu sulit-sulit gitu kan. Tapi ya susah juga ngerawatnya. Ternyata 5 tahun baru berbuah, gitu kan, lama ya. Akhirnya karena saya suruh orang udah tertanam, terbengkalai sampai sekarang. Tapi berbuah sedikit-dikit. Nah, itu sih kegiatan kalau sawit nggak terlalu gimana. Cuma kalau untuk umroh, traveling, memang itu basic saya, bergerak di bagian itu. Dan insya Allah tahun 2024 kemarin, pada dasarnya kami haji backpacker kemarin, haji mandiri kemarin itu. Sebenarnya haji mandiri mungkin Bapak Ibu melihat viral di media sosial, ya, kita terbuka aja. Ada viral di media sosial bahwa haji backpacker itu melanggar aturan, iya kan? Nah, maksudnya melanggar aturan pemerintah, kabarnya gitu ya. Pada dasarnya haji mandiri itu menggunakan visa ziarah. Visa ziarah itu apa? Visa kayak kita pergi, kita orang Malaysia misalnya, pergi kita ke Indonesia, dan dilarang itu hanya ke Istiqlal, yang dilarang itu. Kalau ke Jakartanya, atau kalau ke Tangerangnya, atau kalau ke Bandungnya itu boleh, nggak apa-apa. Tapi ke Istiqlalnya itu sekitar berapa luas kota Makkah gitu ya, hanya di situ yang dilarang. Lalu kita mencari langkah, ini kita terbuka aja ya gitu kan, kita mencari langkah agar biar lebih murah biayanya. Kemarin itu kebetulan kita nggak banyak waktu itu, ya kan. Kita memang ada sekitar 30, tapi dari 7 ustadz. Jadi mereka terpisah-pisah. Saya penyedia tiket dan hotelnya, mereka mengurus visanya. Itu kejadian kemarin, ya kan. Terus kita sampai di Jeddah itu, kita nginap dulu di Jeddah. Nah, aturan masuk Makkah yang dilarang itu adalah kurang lebih 30 hari sebelum musim haji. Ya, misalnya haji tanggal 9, ya, berarti 30 hari dari sebelum itu dilarang masuk Makkah. Tapi di Jeddah boleh, di Madinah boleh, hanya di kota Makkah doang. Nah, karena kita pengen ikut haji, ya kan, akhirnya kita pergi ke Jeddah. Dari Jeddah ke Makkah itu hanya 1 jam taksinya, taksi 1 jam. Lalu 5 hari sebelum puncak haji, kita baru masuk ke Makkah. Jadi kita 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, berbeda-beda hari, karena kan kita lumayan ramai ya, dibagi-bagi kan. Nah, jadi di Makkah itu waktu ketat itu hanya 3 hari 4 hari. Musim haji itu udah nggak bisa lagi, udah bebas.
udah bebas. Jadi di 4 hari itu, 3 hari itu kita memang di hotel, nggak keluar. Tapi pas haji kita udah pergi ke Arafah, setelah itu udah bebas, nggak ada aturan itu lagi. Karena yang dilarang itu hanya masuk kota Makkahnya aja. Nah itu kejadian kemarin yang kita lakukan. Lalu memang biayanya pertama lebih murah, yang kedua lebih pasti. Kenapa? Karena kalau kita pergi menggunakan visa haji, contoh kayak sekarang ribuan yang nggak keluar visa furoda aja. Harganya itu paling murah 350 juta kalau furoda. Dan salah satu rombongan yang kemarin berangkat itu, ibu dari Kalimantan, beliau itu China Muslim, baru masuk Islam. Dia sudah 3 kali mendaftar haji furoda, 2021, 2022, 2023, 2021 nggak keluar visanya. Dia tarik uangnya dari travel, daftarin ke travel satu lagi. Ditarik lagi uangnya, nggak berangkat lagi. Di 2023 nggak berangkat juga. Lalu kenal dengan komunitas kita, seperti misalnya kayak Ustadz, misalnya kan, kenal. Lalu bagaimana kami meyakinkan jamaah itu? Apa kata jamaah? Saya udah kapok, udah 3 kali pakai haji furoda nggak keluar, katanya gitu. Lalu gimana caranya? Gini aja deh, biaya visa itu 15 juta. Saya bilang kan, ibu 15 sampai 20 juta, saya bilang. Ibu urus visa dulu, kirimkan aja 500.000, saya bilang waktu itu ya, bukti bahwa ibu memang serius. Lalu oke, kata ibu. Tiba-tiba dikirim 500 dan dikirim scan paspor. Keluarlah jadwal visa ziarah, atau ziarah itu visa kunjungan ke Arab Saudi. Ya kan, visa jalan-jalan kunjungan ke Arab Saudi. Dia mendaftar 2 orang dengan asistennya. 2 orang. Lalu nyampe ketemu di Jakarta, bayar visa langsung dia di situ. Di tempat itu, di foto langsung di kedutaan itu kemarin. Nah, itu awalnya dia, dan akhirnya dia cerita, saya udah 3 kali mendaftar dan ini yang keempat baru saya benar-benar bisa. Nah, memang tantangan haji furoda itu memang kayak gitu. Ya kan? Kalau haji yang reguler ya itu 20 tahun. Sekarang 30 sampai 40 tahun. Gitu kan. Nah, ada haji VIP, ada kurang mungkin 6 sampai 10 tahun menunggu. Ya kan? Tapi itu pun juga belum jelas jadwalnya dari Kemendak itu. Nah, karena baru didaftarkan, nanti akan diterbitkan undang-undang baru. Oh, siapa saja yang keluar. Ada begitu terus-terusan. Tapi ya nasib-nasiban juga ya. Nah, kita alhamdulillah kemarin lancar, dan insyaallah tanggal 8 Juli kita juga akan berangkat umroh. Mana tahu ada yang mau ikut, dan itu rombongan dari Surabaya yang tanggal 8 itu. Nah, kita 1 malam di Malaysia baru ke Jeddah. Dan kita sudah sebagian jamaah itu sudah kita belikan tiket, dan tiketnya sudah di tangan sekarang. Namun kalau visa, karena kedutaan itu baru buka nanti tanggal 12 bulan ini, tanggal 12, jadi baru diproses visanya tanggal 12 besok. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau beribadah umroh, insyaallah dengan harga yang sesuai di Al-Faqih, maka kita dengan senang hati bergabung, dan semoga kita yang berkumpul ada di sini, moga-moga bisa berkumpul juga nanti di Makkah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.